Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dan tidak pernah putus-putusnya. Dan pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan khusus di bulan Ramadan ini. Dan baru saja kita menikmati nikmat sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita khusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya serta sekalian umatnya yang terus berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, sebagaimana Ramadan sebelumnya, Ramadan kali ini saya kembali mendapatkan tugas untuk menyampaikan kisah-kisah teladan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sahabat sebagaimana kita ketahui jumlahnya sangat banyak dan tidak ada data pasti berapa jumlah sahabat. Namun ada yang mengatakan jumlah sahabat itu kurang lebih 124.000, dan itu pun datanya didasarkan kepada jumlah haji wada yang mengikuti Rasulullah ketika itu. Jadi kemungkinan yang namanya sahabat itu di luar yang tidak ikut haji wada ketika itu masih banyak, dan jadi mungkin lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara beberapa orang sahabat itu di sana itu terdapat beberapa tingkatan di antara mereka. Antara lain sahabat Nabi itu yang paling utama adalah yang disebut sebagai Asyratul Kiram atau 10 sahabat utama yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada as-sabiqun al-awwalin atau orang-orang atau sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam di awal-awal. Kemudian juga ada tingkatan sahabat Nabi itu sahabat sebelum Fathu Mekah. Kemudian juga ada sahabat setelah Fathu Mekah dan seterusnya. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kisah salah seorang tokoh daripada as-sabiqun al-awwalin. Kisah di antara kota Mekah dan Madinah terdapat suatu kabilah Arab jahiliyah yang bernama suku Ghifar yang terkenal dengan keberanian, daya tahan, dan keahliannya di dalam melintasi padang pasir di malam gelap gulita. Suku Ghifar ini memiliki predikat yang buruk, yaitu gemar merampok kabilah dagang yang melewati lembah mereka. Dari sekian banyak penduduk Ghifar, terdapat seorang pemuda berjanggut tebal yang pemberani bernama, mungkin nama ini asing bagi umat muslimin, bernama Jundub bin Junadah. Namun demikian, kalau disebut nama panggilannya yang sangat terkenal, pasti kita mengenal nama beliau ini. Nama panggilan yang paling terkenal di kita dan dikenal adalah Abu Dzar al-Ghifari. Jadi nama aslinya Jundub bin Junadah. Abu Dzar al-Ghifari ini dia juga mewarisi kebiasaan suku-sukunya, yaitu dia suka merampok kabilah-kabilah dagang yang lewat. Namun di dalam melakukan aksinya, Abu Dzar al-Ghifari ini dia lebih suka bertindak sendirian, membegal target dan merebut sebanyak-banyaknya harta dari korbannya secara sendirian. Dia tidak suka berkelompok, bersatu dengan yang lainnya. Di kalangan kaumnya pun
Namun di kalangan kaumnya, Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum duafa, sehingga kerap kali hasil rampokannya ia bagikan kepada para orang-orang duafa dan mereka-mereka yang membutuhkan. Meskipun demikian, apa yang dia lakukan semata-mata hanyalah mengikuti kebiasaan sukunya. Sementara di lubuk hatinya muncul pemberontakan batin yang kuat, yang lebih condong kepada kebenaran. Dia merasa bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah tidak benar, sehingga Abu Dzar merasakan di dalam batinnya ini kehampaan jiwa di dalam menjalani kehidupan seperti ini. Oleh sebab itu, di dalam upaya mencari kebenaran hidup yang hakiki, di kala malam ia kerap merenung, menatap luasnya langit dan ribuan bintang gemintang. Kemudian hatinya meyakini, melihat alam semesta ini, bahwa dia meyakini bahwa alam semesta ini yang maha luas ini pasti ada penciptanya yang maha besar. Dan karena keyakinan itulah, sepanjang hidupnya ia tidak pernah menundukkan kepalanya untuk memuja kepada berhala. Di dalam proses pencarian itu, suatu ketika dia mendengar bahwa di kota Mekah muncul seorang laki-laki bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi, dan kehadirannya di kota Mekah telah mengguncang dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh tanah Arab. Abu Dzar telah lama merindukan kebenaran. Begitu mendengar berita ini, dia langsung tertarik dengan sosok yang bernama Muhammad, dan dia ingin segera bertemu dengannya. Sehingga Abu Dzar pun setelah itu tidak berapa lama kemudian ia bergegas bertolak menuju Mekah dengan bekal seadanya. Sampainya di kota Mekah, di dalam proses pencariannya dia melakukan penyelidikan. Sekali-kali kemudian ia mengunjungi Ka'bah, tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai penjuru, yang kala itu masih dipenuhi dengan berkala di sekeliling Ka'bah. Kemudian dengan hati-hati ia menyimak obrolan-obrolan yang menceritakan tentang keberadaan dan sosok Muhammad dengan agama barunya. Suatu saat secara kebetulan ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang lantas mencegatnya dan mengatakan, "Sepertinya engkau ini orang baru ya, orang asing." "Benar." Kemudian jawab Abu Dzar. Kemudian dia dengan sangat hati-hati menyembunyikan maksud tujuannya dan hanya menceritakan sebagai orang yang singgah dari perjalanan jauh yang perlu istirahat untuk menambah perbekalan. Mendengar hal demikian, kemudian Ali lantas mengajak Abu Dzar singgah di rumahnya untuk menjamunya. Sebagaimana saya kisahkan pada di waktu yang lalu, bahwa yang namanya Ali bin Abi Thalib ini hidupnya secara ekonomi sangatlah susah. Namun demikian dia camkan betul ajaran Rasulullah bahwa menjamu tamu, memuliakan tamu adalah hal yang paling utama. Makanya dia menjamu dan menyuruh mampir Abu Dzar ke rumahnya. Kemudian Abu Dzar pun menginap di rumah Ali satu malam. Menjelang waktu subuh tiba, ia melihat sang tuan rumah bersiap-siap bergegas hendak pergi, dan Abu Dzar pun mengawasinya gerak-geriknya. Sepulangnya ke rumah dari Darul Arqam, kemudian Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Apakah engkau sudah memutuskan untuk tinggal di mana?" "Belum ya Tuan." Akhirnya Ali bertanya kepada Abu Dzar, "Sebenarnya apa sih keperluan kamu datang ke Mekah ini?" Melihat kebaikan Ali, maka dengan penuh kehati-hatian Abu Dzar pun mengungkapkan alasannya, yakni dia hendak menemui lelaki yang bernama Muhammad yang telah mengaku sebagai nabi di kota ini. Ali berkata, "Sungguh Allah telah memberikanmu hidayah.
Kebetulan aku akan menemui beliau, maka ikutlah aku dengan hati-hati. Jangan sampai ada orang yang mengetahui maksud kedatanganmu. Aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu kepadamu. Kemudian mereka pun berangkat menuju rumah Nabi dengan hati-hati agar tidak terlihat orang-orang dan menyangka mereka saling mengenal satu sama lain. Saat bertemu Rasulullah, kemudian Ali pun mengenalkan Abu Dzar kepada baginda Rasulullah SAW sebagai penduduk Ghifar, beserta maksud kedatangan Abu Dzar. Sesaat kemudian Abu Dzar meminta kepada Nabi untuk menjelaskan tentang Islam, agama baru yang dibawanya. Kemudian sesudah mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang Islam, bukan main bahagianya Abu Dzar, karena dia telah menemukan apa yang dicari-carinya selama ini. Sehingga dengan tanpa ragu-ragu lagi, Abu Dzar langsung bersyahadat dan menyatakan diri sebagai seorang muslim. Mendengar Abu Dzar menyatakan keislamannya, maka terbukalah senyuman lebar di kedua bibir baginda Rasulullah SAW. Di saat Islam baru saja lahir dan ditentang masyarakatnya sendiri, ternyata ada orang yang jauh-jauh datang dari Ghifar untuk menerima Islam. Dengan rasa kagum dan haru dipandangnya Abu Dzar dari kepala sampai kaki. Kemudian Rasulullah teringat tabiat suku Ghifar yang memiliki predikat yang buruk. Namun di hadapannya kini berdiri salah seorang di antaranya mengucapkan kalimat syahadat. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang disukainya. Dan benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa Abu Dzar telah dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah. Karena Abu Dzar ini seorang yang memiliki pengamatan yang tajam tentang kebenaran, sehingga ketika mengenal Islam tanpa ragu-ragu dia langsung menerimanya. Oleh sebab itu di kalangan sahabat ia termasuk kepada golongan as-sabiqun al-awwalin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, simpanlah rahasia keimananmu dan pulanglah segera ke daerah asalmu. Kalau kamu mendengar kabar tentang kemenangan kami, maka kamu datanglah dan bergabunglah dengan kami. Akan tetapi Abu Dzar disuruh pulang ini, dia selaku orang Ghifar yang berkarakter pemberani dan radikal, bersikeras bahwa sebelum dia pulang ia ingin mengumumkan keislamannya di hadapan khalayak di kota Mekah. Apa kata Abu Dzar? Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan kembali sebelum meneriakkan keislamanku di tengah-tengah kerumunan orang-orang Quraisy. Lantas Abu Dzar segera pergi menuju Baitullah yang dipenuhi dengan para pembuka Quraisy. Tanpa basa-basi, ia langsung berteriak dengan lantang, wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan inilah teriakan pertama yang terang-terangan tentang Islam di hadapan kaum Quraisy. Tentu saja hal ini mengagetkan mereka yang ada di sekitar itu, dan mereka dengan segera menangkap dan memukul Abu Dzar dengan sejadi-jadinya. Bahkan nyaris saja lelaki yang baru memeluk Islam ini, nyaris saja dia kehilangan nyawanya. Peristiwa ini rupanya sampai kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang dengan segera menuju lokasi kejadian. Setibanya di sana, Abbas lantas menolong dan mengangkat tubuh Abu Dzar yang sudah babak belur, tidak berdaya. Kemudian Hamzah berteriak kepada orang-orang di sekelilingnya, celakalah kalian, wahai kaum Quraisy, apa kalian tidak sadar kalau jalur perdagangan kalian melewati perkampungan orang ini? Bagaimana kalau laki-laki ini terbunuh? Apa yang terjadi terhadap kalian? Ujar Abu Abbas,
mendengar apa yang disampaikan Abu Abbas. Kemudian mereka berhenti menghajar Abu Zar. Merasa belum puas, sebelum kembali ke kampung halamannya, besok paginya Abu Zar kembali ke Ka'bah dengan tidak ada rasa takut, dan di sana ia melihat dua orang wanita sedang mengelilingi Ka'bah bersama berhala-berhalanya, antara lain berhala Usab dan Naila. Melihat hal ini, spontan Abu Zar menghalangi kedua wanita tersebut. Kemudian berhala-berhala itu dihina oleh Abu Zar sejadi-jadinya. Kedua wanita itu mendengar hinaan dari Abu Zar dan dihalang-halangi. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya hingga orang-orang berdatangan lalu menghajar Abu Zar secara bertubi-tubi hingga tak sadarkan diri. Dan dalam hal ini kembali Abu Abbas menolong dan melindunginya dengan berkata kepada mereka sama seperti apa yang dia katakan waktu kemarin. Dari peristiwa ini, maklumlah Rasulullah akan watak keras murid barunya ini yang pemberani dan teguh melawan kebatilan. Hanya mengingat suasana Mekah ketika itu yang belum kondusif, maka kembali Rasulullah menyuruh Abu Zar untuk kembali ke Ghifar untuk mengajarkan agama Islam kepada kaumnya. Dan kisah serupa tentang penyiksaan terhadap Abu Zar ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana saya telah sampaikan kisah itu beberapa tahun yang lalu. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sudah hijrah dan menetap di Madinah, suatu hari barisan panjang para pengendara dan pejalan kaki memasuki kota Madinah sambil bertakbir secara gegap gempita. Rombongan besar itu tiada lain adalah kabilah Ghifar dan tetangganya suku Aslam di bawah pimpinan Abu Zar yang terdiri dari anak-anak, remaja dan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Melihat hal demikian, bertambah takjublah dan bangga Rasulullah terhadap Abu Zar. Betapa tidak, di saat Islam sedang mendapatkan penolakan keras dari kaumnya, justru Abu Zar berhasil menjalankan misi dakwah terhadap suku Ghifar dan Bani Aslam, sehingga hampir seluruh sukunya yang dulu punya kebiasaan merampok telah berganti rupa menjadi pendukung kebenaran dengan menerima Islam berkat mubalik ulung bernama Abu Zar al-Ghifari. Hal inilah yang menyebabkan Abu Zar mencatatkan dirinya sebagai salah seorang penyebar Islam fase pertama dan terkemuka. Dan dengan diliputi rasa haru dan cita kasih, Rasulullah kemudian membanami wajah-wajah mereka yang berseri-seri gembira karena bertemu dengan pujaan hatinya oleh yang dirindukan, yaitu baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, "Assalamualaikum saudara-saudaraku. Ketahuilah bahwa suku Ghifar telah digofar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suku Aslam telah diselami dan diterima dengan damai oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian mengenai Abu Zar, Rasulullah berkata, "Takkan dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya daripada Abu Zar. Benar lahirnya, benar juga batinnya. Benar ucapannya, lurus pula akidahnya. Kecintaannya yang tumbuh terhadap hak serta mengemukakannya secara berani dan melaksanakannya secara terpuji." Rasulullah melihat potensi dakwah yang besar di dalam diri Abu Zar. Namun untuk kelancaran dakwahnya, watak keras Abu Zar kiranya perlu dirubah ke arah yang lebih bijak, sehingga suatu saat Rasulullah berkata kepada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, bagaimana pendapat engkau kalau engkau jumpai pembesar yang memanfaatkan barang upeti untuk kepentingan pribadi?" Apa jawab Abu Zar? "Wallahi ya Rasulullah, akan kutebas batang lehernya dengan pedangku ini." Dan jawaban yang disampaikan Abu Zar rupanya sudah diduga oleh baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah berkata, "Maukah engkau saya beri
jalannya lebih baik dari itu. Bersabarlah engkau Abu Jahal sampai engkau paham. Dan sejak saat itu ia menjadi salah satu sahabat dekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah tak pernah sehari pun dilewatkannya untuk menimba ilmu dan hikmah dari sang guru Khatamul Anbiya, sehingga kedekatan dan keteladanan Rasul secara perlahan telah merubah karakternya. Dipesankannya kepada Abu Dzar agar melatih diri dengan kesabaran serta tidak terburu hawa nafsu. Abu Dzar ingat betul wasiat Rasulullah bahwa berdakwah hendaklah tidak dengan ketajaman pedang, melainkan menggunakan ketajaman lisan yang lebih utama untuk membungkam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Dan setelah Rasulullah bacakan An-Nisa ayat 92 yang mengatakan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali karena keliru atau tidak sengaja, maka tidak pernah ia mencabut kembali pedang dari sarungnya selain di dalam peperangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di tahun ke-9 Hijrah Rasulullah mendapatkan berita bahwa pasukan Romawi sedang menyiapkan pasukannya hendak menyerang perbatasan wilayah utara Arab untuk membendung derasnya pengaruh Islam ke segenap penjuru. Merespon keadaan ini, Rasulullah pun menyerukan kaum muslimin untuk berjihad menghadang pasukan Romawi yang telah berkumpul di wilayah Syam. Mengingat cuaca ketika itu sedang terjadi musim panas yang sangat terik dan tempat yang akan dituju jaraknya lumayan jauh, bukan lumayan lagi, ini sangat jauh, kurang lebih 750 km. Maka sebagian orang ada yang enggan ikut serta di dalam kegiatan ini dengan berbagai alasan. Sedangkan orang-orang munafik sambil berbisik-bisik satu sama lain, mereka mencemooh ajakan Nabi, dan mereka itulah yang Allah sebut atau ceritakan di dalam At-Taubah ayat 81 sampai 85. Meskipun demikian, bagi orang-orang yang hatinya telah dipenuhi cahaya iman, dengan semangat membara, mereka berbondong-bondong menyambut seruan Nabi ini. Orang-orang kaya datang menyerahkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Orang-orang yang mampu tampil dengan perlengkapan dan biaya sendiri. Sementara orang-orang miskin yang tidak punya binatang tunggangan pun, mereka berdatangan ingin dibawa Nabi di dalam pasukan. Namun setelah sebagian mendapatkan tunggangan, maka sebagian yang lainnya yang tidak mendapatkan tunggangan, mereka dengan perasaan sedih kembali dengan bercucuran air mata karena merasa tidak ada yang dapat mereka sumbangkan di dalam pasukan untuk ikut bertempur berjihad di jalan Allah. Dan mereka ini disebut al-bakaun atau orang-orang yang sedih. Akhirnya terkumpullah sebanyak 30.000 pasukan kaum muslimin mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaum wanita Madinah naik ke atas loteng masing-masing hendak menyaksikan pasukan tentara kaum muslimin yang dahsyat dan mempesona berjumlah 30.000 pasukan hendak menuju medan pertempuran. Dan dengan didahului 10.000 pasukan berkuda, maka berangkatlah tentara kaum muslimin menerobos padang sahara yang luas dengan semangat jihad yang menyala-nyala. Menyaksikan kebesaran dan kemegahan pasukan ini rupanya telah menggerakkan hati sebagian orang-orang yang tadinya surut menerima ajakan Rasul. Kemudian mereka ikut berangkat menyusul rombongan. Antara lain yang berangkat itu adalah dikisahkan di sini adalah Abu Khaitamah. Setabanya dia di rumah, ia melihat istrinya sedang menyiapkan hidangan untuknya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, Rasulullah di dalam terik matahari dan udara panas pergi berjuang, sedangkan aku berada di tempat yang teduh dengan makanan dan wanita yang cantik bersenang-senang di rumah. Sediakan perbekalanku, aku akan menyusul beliau, katanya. Kemudian istrinya dengan segera menyiapkan perlengkapan, dan tanpa disadari ketika itu kaum muslimin tidak ada yang menyadari bahwa perang Tabuk ini adalah merupakan perang yang terakhir yang diikuti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah ramtat subuh yang dirahmati Allah, semakin jauh pasukan berjalan, bertambah pula kesulitan yang mereka derita.
Apabila ada orang yang tertinggal di belakang, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, si fulan tertinggal." Apa kata Rasulullah? "Biarkanlah, seandainya ia berguna untuk kita, tentu mereka akan disusulkan oleh Allah pada kalian. Dan seandainya tidak, maka Allah telah membebaskan kewajiban kalian daripadanya." Suatu ketika mereka berkeliling. Pasukan ketika itu sambil istirahat berkeliling. Mereka tidak melihat keberadaan Abu Dzar dan disampaikannya hal ini kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat Abu Dzar di dalam pasukan kita." Kemudian apa kata Rasulullah? "Abu Dzar telah ketinggalan karena keledainya memang mengalami kelelahan." Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Keledai Abu Dzar kelelahan karena lapar dan haus di tengah terik matahari di padang pasir, hingga langkahnya gontai. Keledainya sudah tidak kuat menahan beban. Ia tertinggal cukup jauh. Abu Dzar ketika itu merasa bahwa ia kalau mengandalkan keledainya yang telah lelah, maka ia akan ketinggalan jauh dari rombongan, sehingga ia pun turun dari punggung keledai, barang-barang di atas keledai, lalu dipikul di atas bahunya sambil meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Langkahnya dipercepat agar dapat menyusul rombongan Rasulullah. Di pagi hari, ketika pasukan sedang menurunkan barang-barang bawaan untuk beristirahat, tiba-tiba di kejauhan terlihat seorang sedang berjalan dengan langkah cepat. "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki berjalan sendirian," kata pasukan ketika itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Mudah-mudahan orang tersebut adalah Abu Dzar." Setelah Abu Dzar semakin dekat, seorang berteriak, "Wahai Rasulullah, wallahi dia memang Abu Dzar." Dengan perasaan gembira, Abu Dzar melangkah ke arah Rasulullah. Sementara melihat Abu Dzar menghampirinya, Rasulullah pun tersenyum lembut, penuh santun dan belas kasihan. Kemudian Rasulullah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sebatang kara, mati sebatang kara, dan kelak dia akan dibangkitkan sebatang kara pula." Apa yang dimaksud ucapan oleh baginda Rasulullah ini? Bahwa Abu Dzar akan berjalan sebatang kara, kemudian mati dan dibangkitkan sebatang kara. Rupanya karena waktu juga, insya Allah kisah Abu Dzar ini akan dilanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap melaksanakan ibadah Ramadan ini. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.